Di WA aja paling Bu. Bagus. Kasih Eka minta ke SFT. Ke SFT kayak minta. Bun. Balado, pedas, ori, sarang keju. Tapi kan jadinya pikir. Tepuk tangannya dulu buat kelas 12 IPA 2. IPS 2. Sorry, tipu. Cut Nadine dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nangkasutio, seorang ulu dalamnya Mukim yang merupakan keturunan Datuk Mahmudi Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nadine adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama dan rumah tangga. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nadine dan berusaha melamarnya. Namun pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya tahun 1862 dengan Teku Cok Ibrahim yang Aceh memang cukup tangguh. Ya, memang Komandan. Sepertinya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu? Itu sangat mudah. Apa maksudmu, Komandan? Bukankah persenjataan kita cukup canggih? Apapun bisa kita lakukan. Meriam, bagaimana jika kita menembakkan meriam ke Aceh? Bagus juga. Tak sia-sia aku mempunyai pendamping strategi sepertimu. Lakukanlah. pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Cut Yadin, Ada apa, Mutia? aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh?
Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya, karena aku dengar dari suamiku, Belanda melepaskan meriam. Mari kita tenangkan warga. Jangan sampai warga panik karena berita ini. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Langa yang bertarung di garis depan dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler memang menguntungkan untukku. Lihatlah diriku telah menjadi jenderal sekarang. Kita perlu strategi baru. Belum, kau meminta usulan strategi dariku. Bukankah tugasmu lah yang membuat strategi dan aku yang menyetujuinya? Saya hanya bertanya pada jenderal saya, yang merupakan mantan pengatur strategi. Pengatur strategi yang hebat. Aku tahu aku hebat. Baiklah, aku akan memberikanmu ide yang cukup membuat Aceh menderita. Ide apa itu, jenderal? Kita lihat saja. Di bawah pimpinan Van Swieten, daerah Namukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi, Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ayolah, ibu-ibu dan rombongan lain sudah mulai mengungsi. Bawa anakmu dan kita pergi. Suamiku, dia berjuang untuk Aceh. Baiklah. Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Langa bertempur di Gili Tarung, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang ajar. Awas kau Belanda. Kau telah membunuh suamiku. Akan kuhabisi kau dengan tanganku. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu. 2 tahun kemudian, Kau harusnya tersenyum sekarang. Aku sudah tua begini, masih saja ada yang terkait denganku. kau harusnya senang akan hal itu. Bagaimana bisa aku senang? Sudahlah, dia telah menunggumu. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Teku Umar. Saya tahu. Saya hendak melamar kau, Cut Nyadin. Untuk apa? Maaf, tapi aku tak bisa menerima Anda. Cut Nyadin, kau memang wanita yang tangguh, pemberani dan kokoh dalam pendirian. Ketika engkau menikah denganku nanti, aku akan memperbolehkanmu ikut ke medan perang. Dengan begitu, kau bisa menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, aku akan menerimamu. Dengan persyaratan, kau benar-benar menepati omonganmu tadi. Saya permisi. Cut Nyadin menikah dengan Teku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Tun Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang cukup bodoh, suamiku. Tidak, aku sudah memikirkan ini sejak lama. Aku melakukan ini semua untuk Aceh. Percayalah padaku, aku tidak akan mengkhianati Aceh. Tapi Teku Umar, Lihatlah sekarang, aku sudah bisa sedekat ini dengan Belanda. Aku bisa membodohi mereka. Percayalah padaku. aku percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Keesokannya, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Sampai di sana, Teku Umar, suatu kehormatan bagiku kau datang ke sini. Saya datang ke sini bersama 250 pasukan saya. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Saya akan menyerahkan diri saya dan pasukan saya. Akan kuterima dirimu dan pasukanmu dengan penuh kehormatan, Teku Umar. Belum, suruh mereka pergi ke aula. Aku akan menemuinya. Setelah itu, kau ikut denganku. Pergilah ke aula, Teku Umar. Kami akan menemuimu. Teku Umar pun bergegas pergi. Musuh yang sangat mudah. Kukira akan lebih sulit menaklukkan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarah. Apa maksudmu, Belum? Kita harus membuat Teku Umar sangat terhormat di sini.
itu akan membakar amarah rakyat Aceh. Baiklah, berikan aku idemu. Angkatlah Teku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh, sungguh ide yang luar biasa. Sedangkan di pengungsian, Suamimu hebat. Sekarang dia memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya. Apa kau sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh suamimu pada Belanda? Aku tidak tahu. Bagaimana kau ini, Cut Nyadin? Harusnya suamimu memberitahumu. Tapi dia tidak. Pasti dia memberitahumu. Kenapa kau terdiam? Selamat siang, Teku Umar. Selamat siang, Cut Mutia. Apakah saya boleh meminjam Cut Nyadin sebentar? Mengapa kau mengatakan hal itu padaku? Aku akan pergi. Cut Nyadin, aku pergi dulu. Silahkan, berbicaralah. Cut Mutia pergi dan Teku Umar mengecek apakah Cut Mutia sudah pergi. Apakah kau memberitahunya? Tidak, aku harap dia tidak tahu. Bagaimanapun, dia pasti akan mengetahuinya. Dia adalah anak seorang petinggi. Informasi apapun pasti akan diketahuinya. Aku ingin dia tidak tahu. Sudahlah, kita melakukan ini untuk Aceh. Tengku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda. Sementara, pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Tengku Umar dan Cut Nyadin dituju sebagai pengkhianat oleh rakyat Aceh. Pengkhianat! Sungguh kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cut Nyadin. Sopankan suara kau. Aku lebih tua darimu. Untuk apa aku bersikap sopan pada pengkhianat? Kenapa, Cut Nyadin? Sekarang berikan aku kesempatan bertanya padamu. Di mana rasa hormatmu pada suami pertamamu yang hingga meninggal membela rakyat Aceh dan sekarang kau mengkhianatinya? Kenapa kau terdiam, Cut Nyadin? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang kau ucapkan dengan mulutmu itu? Sumpah menghancurkan Belanda dengan tanganmu. Di mana, Cut Nyadin? Apa aku harus menjawabnya? Cut Nyadin, dulu aku mengira kau adalah wanita Aceh yang pemberani dan tangguh. Tapi sekarang kau bahkan terlalu rendah, sangat rendah untuk dikatakan seperti itu. Kenapa, Cut Nyadin? Apa salah rakyat Aceh padamu? Pergilah Mutia. Baik, aku akan pergi. Terima kasih, Cut Nyadin, atas pengkhianatanmu. Setelah Cut Mutia pergi, Cut Nyadin pergi menemui Teku Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Cut Nyadin? Sebaiknya hentikan rencana itu. Kenapa? Aku tak mau rakyat Aceh mengira kita adalah pengkhianat. Kita bisa berhenti melakukan rencana ini. Kita bisa melawan Belanda tanpa harus berpura-pura bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijikan. Istriku Cut Nyadin, rakyat Aceh tak lama lagi akan tahu apa maksud kita sebenarnya. Rencanaku sudah mendekati berhasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda, juga sudah mengumpulkan pasukan Aceh. Kita tinggal menunggu hari itu. Maafkan aku suamiku karena mengeluh seperti ini. Percayalah, selagi kita berada di jalan yang benar, Allah akan selalu bersama kita. Keesokan harinya, Tengku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini saya akan menyerang basis Aceh. Apa kau sudah yakin dengan ucapanmu, Teku Umar? Saya sudah yakin, Jenderal. Apakah kau sudah mempersiapkannya dengan matang? Tentu, kami tidak akan mendengar kekalahan, kan? Saya tidak akan bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan penyerangan ini dengan sebaik mungkin. Tengku Umar dan Cut Nyadin pergi dengan suatu pasukan dengan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Kurang ajar! Bisa-bisanya kau ditipu oleh Teku Umar. Aku udah bisa membiarkan ini, bro. Ya, kita harus melakukan pembalasan, Jenderal. Kita jangan mau dikatakan lebih bodoh dari rakyat Aceh. Benar, kita tidak bisa dibodohi mereka, belum. Cepat lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Teku Umar dan istrinya. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jan van Swieten diganti. Jan van Swieten memang tidak becus dalam hal ini. Jenderal, saya mendapatkan beberapa informasi.
Baik, berikan aku apa yang kau punya. Pasukan Aceh terus menekan kita. Mereka sudah menyerang Kutaraja dan Melaboh. Begitu ya? Sepertinya kita perlu mengirimkan sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Demarsus. Apa, Jenderal? Pasukan Demarsus merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya, karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka, dan ketakutan masih tetap ada pada pendukung Aceh. Sekarang Aceh pasti dilanda ketakutan. Ya, kau benar. Tapi kita tak bisa hanya berhenti sampai di sini. Maksud Jenderal masih punya suatu rencana. Sel orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak. Baik, Jenderal. Tapi apa yang akan kita lakukan padanya? Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak. Pastikan dia memberiku informasi yang berharga, bukan sampah. Akan saya usahakan, Jenderal. Saya permisi. Beberapa hari kemudian, Saya telah mendapatkan informasi dari informan Aceh yang kita sewa kemarin. Apakah informasi itu berharga atau hanya sampah? Ini adalah informasi yang sangat berharga. Kau akan senang ketika mendengarnya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Teku Umar akan melakukan penyerangan ke Melaboh. Bagus, itu adalah informasi yang sangat berharga untukku. Teku Umar, sepertinya balasan dari Belanda yang sesungguhnya baru akan tiba. di tempat Cut Nyan Dia. Aku berharap penyerangan ini berhasil. Melihat dari kesiapanmu, Teku Umar, aku yakin ini berhasil. Doakan saja, minta pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan. Itu pasti. Kau harus berhati-hati. Berjanjilah. Sebaiknya aku tidak di sini. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut Nyadin, jagalah warga Aceh dengan baik. Rawat anak kita sehingga dia tumbuh menjadi wanita yang tangguh seperti kelak. Apa maksud kau berkata seperti ini? Tidak apa-apa. Ayo kita salat dulu, sudah waktu isya. Tetapi, karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Teku Umar, Belanda dapat membunuh Teku Umar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Cut Mutia mendatangi Cut Nyan Dia. Ada apa? Kenapa kau mendatangiku? Aku minta maaf, Cut Nyadin. Tapi suamimu... Kenapa dengan suamiku? Apa yang terjadi dengannya? Teku Umar gugur tertembak peluru. Tidak! Anda pasti salah. Abu saya pasti belum meninggal. Tidak! Cek Gandam! Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan Belanda di daerah pedalaman Melabuh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat ibu para pasukannya. Aku baik-baik saja, Penglaut. Maukah Anda saya ambilkan minum dan makan? Tidak usah. Kalau begitu, sebaiknya Anda beristirahat. Jika aku terlalu banyak beristirahat, rakyat Aceh bisa banyak yang terbunuh.
Mau kemana kau penglaut? Saya akan pergi, tapi saya akan segera kembali. Semoga Anda senang ketika saya kembali. Baiklah. Penglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cutnadin. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Gambang! Cut Gambang! Ada apa, Mak? Cut Nadine, kau tidak apa-apa. Mutia, bawa anakku pergi dari sini. Kumohon. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Pergilah. Kumohon pergilah. Pergi. Ini untuk Aceh, Mutia. Ayo Cut Gambang. Tidak. Tidak. Aku tak akan membiarkanmu, Belanda. Kau sudah tua dan tak akan bisa melawan lagi Cut Nyadin. Bawa dia prajurit. Cutnadin ditangkap. Sementara, Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cutnadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Tepuk tangannya untuk kelas 12 IPS 2. Alhamdulillah acara pagelaran seni sudah selesai. Untuk sekarang kita melaksanakan isoma, istirahat sholat makan.